Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendriana dari 1131. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis memperbarui tabel routingnya berdasarkan informasi yang diterima dari router lain dalam jaringan. Ini memungkinkan perubahan yang lebih dinamis dan efisien karena router dapat menyesuaikan jalur berdasarkan perubahan topologi jaringan. Yang pertama ada Dynamic Routing (IGRP). Enchanted Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat IGRP adalah salah satu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar router secara dinamis. IGRP merupakan protokol routing yang hanya dapat digunakan dalam router Cisco dan termasuk ke dalam Distance Vector Routing Protocol. Kemudian yang kedua ada Dynamic Routing (OSPF). Open Source Patch First atau OSPF adalah sebuah protokol dynamic routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. OSPF juga merupakan routing protokol yang berstandar terbuka, artinya bukan ciptaan dari vendor manapun. Siapapun dapat menggunakannya, perangkat manapun dapat kompatibel dengannya, dan dimanapun routing protokol ini dapat diimplementasikan. Kemudian ada juga Dynamic Router (BGP). Border Gateway Protocol atau BGP adalah salah satu routing protokol dinamis yang digunakan untuk menghubungkan antar network dengan fitur Autonomous System atau AS. Border Gateway Protocol masuk pada kategori jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP yang sudah lebih baik bila dibandingkan dengan Routing Information Protocol atau RIP yang lebih dulu diluncurkan. Untuk konfigurasinya sendiri, kita akan mulai dengan Dynamic Routing (IGRP). Di sini saya contohkan dengan dua router dan dua PC. Pertama-tama kita masukkan dulu IP-nya. Setelah kita masukkan IP-nya, kita mulai konfigurasi untuk routing IGRP-nya. Kita mulai dari router yang pertama. Kita masuk ke mode config, kemudian ketikkan router IGRP. Kita tanya dulu. IGRP ini memakai autonomous system number, jadi semua nomornya itu harus sama. Misal router 1 memilih nomor 1, maka router 2 juga harus memilih nomor 1. Di sini kita akan coba dengan nomor 1 dan enter, dan ketika network yang ada pada jaringan router ini. Yang pertama yaitu network yang 10.10.10.0. Dan yang kedua network 68.1.0. Kemudian exit dan lanjutkan dengan router yang kedua. Untuk konfigurasinya sendiri sama persis di router yang pertama. Setelah selesai konfigurasi, kita cek konfigurasinya apakah berhasil dengan mengetikkan do show IP row. Nah, bisa kita lihat di sini ada logo D yang artinya D itu adalah IGRP.
isi dari DAI ini adalah network dari jaringan yang sebelah kanan, PC 2. Sekarang kita coba pengetesan apakah bisa ping dari PC 1 ke PC 2. Ya, berhasil. Kemudian jika ingin menambahkan router satu lagi, kita hanya cukup menambahkan router dengan PC-nya dan disambungkan kabelnya. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah konfigurasi router yang kedua ini. Dengan OSH, dan untuk IP-nya saya akan memakai 11.11.11.1 dengan prefix 30. Exit. Masukkan juga IP pada router yang ketiga. PC ketiga ini saya akan memakai IP 192.168.32 yang prefix 24. Kemudian kita mulai konfigurasi EIGRP-nya lagi ke router 2, kemudian ketik seperti tadi router EIGRP 1, kemudian tambahkan network yang baru saja dibuat tadi, yaitu 11.11.11.0, dan selesai. Kemudian kita mulai konfigurasi router yang ketiga. Konfigurasinya sama persis. Networknya, dan kita lihat apakah berhasil. Ya, sukses. Ya, sukses. Kita coba cek pada router ke-1 apakah muncul show IP route. Di sini ada muncul EIGRP baru yang networknya itu adalah 192.168.3 dan 1 dan 0. Untuk routingan dynamic routing EIGRP 3 router seperti ini, kita coba dengan VLAN. Untuk dengan VLAN kita butuh switch 1 dan PC. Kita pakai 4 PC. Kita buat untuk PC yang di atas memakai VLAN 10. PC yang di bawah kita akan masukkan ke dalam VLAN 20. Dan bukan kabelnya.
Pertama-tama kita sambungkan dulu port Q02 yang menyambung kepada switch. Kemudian kita masuk ke switch dan kita buat VLAN-nya. Teman-teman, VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu kita langsung masukkan saja PC-PC-nya ke dalam VLAN-VLAN-nya. Kemudian ENTRA plus Ethernet 02 port yang ini, port PC 4 dan PC 5. Portnya itu adalah 2 dan 3. Switchboard, mode akses, switchboard, akses VLAN 10, dan exit. Kemudian kita masukkan juga PC yang di bawahnya ke dalam VLAN 20. Untuk PC yang di bawah memakai port 4 dan 5. Kemudian kita terang juga dari switch ke router. Nah, setelah konfigurasi di switch selesai, kita masuk ke router lagi dan konfigurasi VLAN-nya agar bisa saling terhubung. Masuk dulu gig 02, kemudian masuk ke INT gig 02 titik. Nah, masukkan ke sini yang akan dituju. Kita mulai dengan VLAN 10. Kemudian encapsulation, kemudian jangan lupa di sini ketikkan 10 karena VLAN-nya 10, dan berikan gateway-nya atau IP address. Untuk VLAN 10 ini saya akan memakai IP 192.168.10.1. Dan masukkan juga subnet mask-nya. Setelah selesai, tinggal kita exit dan lakukan pada VLAN ke-20 juga. Caranya sama. Untuk VLAN 20 saya akan memakai IP 192.168.20.1. Setelah selesai, kita cek dulu apakah jaringan dari router yang ketiga ini bisa saling terhubung. Ya, saya belum masukkan IP-nya.
Coba cek kalau bisa saling terhubung. Jaringan pada router yang ketiga ini sudah bisa saling terhubung. Kita coba router ketiga VLAN 10. Kita coba komunikasikan dengan PC2. Gagal karena kita belum dapatkan networknya di router Dynamic Routing IGRP. Untuk konfigurasinya cukup mudah, sama seperti tadi. Kita cukup masukkan router IGRP 1, kemudian masukkan network yang baru kita buat tadi. Sudah selesai, kita coba cek lagi. Nah, sukses. Coba dari plan 10 ke PC2 sukses. Kemudian kita cek apakah router satu ini mendeteksi semua network yang ada pada router ketiga. Ketikkan do show IP route. Nah, sini ada 5. Untuk yang 11 ini adalah network antara router kedua dengan router ketiga. Kemudian ini ada network yang kedua dari router kedua, kemudian network ketiga dari router ketiga, dan VLAN 10 dan VLAN 20. Seperti itu saja konfigurasi IGRP. Dan kita lanjut ke OSPF. Sebelumnya kita mengkonfigurasi IGRP, kita sekarang akan mulai mengkonfigurasi OSPF. Dan kita akan coba dulu dengan 2 router dan 2 PC. Agar mudah, saya akan samakan saja IP-nya dengan IGRP yang di samping ini. Kita masukkan dulu IP-nya. Selesai memasukkan IP-nya, kita mulai konfigurasi OSPF. Caranya hampir sama dengan Dynamic Routing IGRP. Kita masuk ke mode config router. Kita mulai dengan pertama, kita masukkan router OSPF. Nah, untuk router OSPF ini kita bisa memilih 1 sampai 6, 5, 5, 3, 5 proses ID. Nah, karena proses ID, maka router ini tidak harus sama seperti IGRP tadi. Bisa saja router ke satu ini 1 dan router kedua ini 2. Nah, untuk router 1 saya akan berikan pos ID yang 1. Kemudian ketika network yang ada pada router pertama ini, yaitu pertama yang 10 kosong. Nah,
berbeda dengan DHCP yang tidak perlu memakai netmask atau apapun di belakang networknya. Pada OSPF ini kita membutuhkan yang namanya wildcard bits. Nah, untuk mencari wildcard bits itu sendiri ini kita perlu cukup mudah. Kita hanya perlu mengurangi angka mengurangi subnet 255 dengan subnet yang kita pilih. Misalnya karena di sini saya memakai subnet yang 30, yaitu 255 dengan 252, maka hasilnya dari pengurangan ini adalah 3. Maka hasilnya itu akan menjadi 0.0.0.3. Nah, hasilnya ini masukkan di belakang network di sini, ketikkan 0.0.0.3. Nah, setelah itu ketikkan area. Nah, untuk area ini kita ketikkan kosong saja dan enter. Nah, lakukan juga pada network yang lainnya. Nah, karena saya di sini memakai prefix 24 untuk VOPC-nya, maka hasil dari wildcard bits ini adalah 0.0.0.255. Karena ini saja 255 kurang 255 kosong, hasilnya adalah 0.0.0.255. Ini kita simpan di sini. Dan ketikkan area kosong juga. Setelah itu kita konfigurasi pada router yang kedua juga. Sama saja, masukkan mode config, kemudian ketikkan router OSPF. Nah, di sini bisa saja berbeda dan bisa juga sama. Nah, dikarenakan ini adalah contoh yang sederhana, saya akan memakai OSPF 1 juga. Dengan ketikkan dan seperti tadi network dan networknya, wildcard listnya, dan area kosong. Ya, network yang selanjutnya. Jika ada tulisan seperti ini, jangan takut, berarti ini adalah sudah terhubung antara router kedua dan router pertama. Perhatikan ini 0.0.0.255 ya, kosong. Exit. Nah, kita cek apakah PC 1 dan PC kedua ini bisa terhubung. Oke, pertama gagal, kita coba lagi. Nah, sukses. Kita coba cek pada router pertama, do so IP route. Nah, di sini ada O, yang artinya O itu adalah OSPF dengan network 192.168.2.0. Untuk OSPF 2 router ini cukup mudah. Kita akan coba dengan 3 router. Coba tambahkan.
Untuk caranya itu sama seperti tadi, kita masukkan dulu IP-nya. Setelah masukkan IP-nya, kita mulai konfigurasinya. Konfigurasinya sama persis seperti EGRP tadi. Kita mulai dari router kedua, kemudian ketikkan router OSPF 1 dan network. Nah, network yang baru itu tadi adalah 11 11 0, dan backup disknya adalah 0 0 0 2 3 dan area 0. Ya, selesai pada router kedua, dan kita lanjut pada router ketiga. OSPF 1. Kemudian ketika networknya 11 0 255, saya 0 0 0 3 area 0. Ya, ketika network 168 30, karena grafiknya 24, itu adalah 0 0 0 255 area 0. Dan kita cek bisa saling terhubung. Lihat, terhubung. Sisi ketiga ke sisi 1 yang bisa. Kita coba cek apakah ada show IP route. Nah, sini ada muncul SPF baru dengan network 192.168.3.0. Nah, untuk VLAN-nya sendiri itu sama seperti EGRP yang ada di sini, sangat sama, dan hanya berbeda pada networknya saja. Dan kita lanjut ke dynamic routing BGP. Setelah kita mengkonfigurasi OSPF, kita akan buat lagi, mulai mengkonfigurasi dynamic routing BGP. Kita coba dulu dengan 2 router dan 2 PC. Seperti biasa, kita akan menambahkan dulu IP. Untuk IP-nya
akan sama dengan konfigurasi yang sebelum-sebelumnya. Setelah selesai, masukkan IP-nya, kita mulai konfigurasi BGP-nya. Kita mulai dari router pertama. Satu ini ketikkan router BGP pada mode config. Coba lihat dulu. BGP juga memakai autonomous system number seperti EGRP tadi. Nah, tapi bedanya EGRP ini tidak boleh sama untuk numbernya. Misal saya di sini memberikan BGP 1, pada router kedua ini saya berikan BGP 2. Untuk BGP ini masukkan saya di sini BGP 1. Nah, di sini berbeda dengan dynamic routing yang sebelumnya. Kita berikan neighbor untuk neighbornya ini kita berikan IP dari jalan yang akan dipakainya. Memakai jalan gig 01 agar bisa terhubung dengan network yang router kedua ini. Nah, untuk IP address dari gig 01 ini adalah 10 10 10 2. Kemudian ketikkan remote AS. Nah, kita lihat di sini karena ini saya berikan BGP 2 dan 2. Dan ketika network sama seperti OSPF dan EGRP. Nah, bedanya di sini kita tambahkan juga mask yang ketikan mask ini. Yang selesai, proses juga router yang kedua. Nah, di sini ketika neighbor karena rutenya itu adalah melalui router 1, kita pakai IP yang ada di gig 01 pada router 1 ini agar bisa terhubung. Ketikkan 10 10 10 1 dan ketikkan remote AS 1 karena router 1 ini adalah BGP 1. Enter, bukan juga networknya. Maaf, saya salah di bagian ini networknya 52. Coba cek dulu apakah terdeteksi. So IP route. Nah, di sini ada B yang artinya adalah BGP.
PGP-nya netnya adalah 92.168.20. Kita coba cek habis sering terhubung C1 dan C2. Gagal ya, bisa. Dan kita coba 3 router, tambahkan 1 PC dan 1 router. Ini saya akan beri nama GP 3. Seperti biasa, kita masukkan dulu IP-nya. IP-nya kita konfigurasi pada BGP router yang 2. Pilihkan router BGP 2. Dan karena di sini ada router baru, kita pakai router yang ini untuk mengakses. Kita pakai port yang ini ya, untuk bisa mengakses jaringan router ketiga ini. Ketikkan neighbor dan ketikkan IP yang ada di gig 01 router ketiga, itu 11 2, kemudian remote AS 3 karena ini adalah PGP 3. Enter dan masukkan network yang baru saja kita buat tadi, yaitu 11 strong mouse 255. Sip. Kemudian kita mulai konfigurasi pada router ketiga ini. Tekan router BGP 3 dan ikut itu adalah gig 02 dari router kedua. Tekan 11 itu dengan remote AS. Setelah ini router kedua, kita tekan AS 2. Bentar. Dan masukkan networknya. Selesai, kita jangan lupa masukkan IP pada PC-nya.
cek bisa saling terhubung. Ya. Bisa, kemudian kita cek dari router yang pertama apakah muncul show IP route. Hasilnya muncul BGP baru dengan network 92.168.3.0. Ya, konfigurasi dynamic routing DGRP, OSPF, dan BGP. Terima kasih. Sekian penjelasan dynamic routing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.